Nah, seringkali konflik itu terjadi karena persoalan kita mudah mengkafirkan orang lain. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali menjadi pengingat bagi kita bahwa kita harus belajar menerima perbedaan pendapat dan tidak mudah untuk buru-buru mengatakan orang lain kafir. Allah. Bicara soal perdamaian, kita tahu bahwa salah satu dari nama Tuhan dalam Al-Asma'ul Husna adalah As-Salam, yang maha damai. Dan perdamaian ini juga merupakan keteladanan yang telah diberikan contohnya oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya ada hadis dari qala Rasulullah SAW, "Alla ukhbirukum bi afdali min darajati siyam wa shalah wa sadaqah." Kata baginda Nabi, maukah kalian aku beritahu perkara yang lebih afdol, lebih utama daripada puasa, sholat, dan sedekah? Para sahabat menjawab, bala, tentu ya Rasul, kami ingin tahu. Kemudian Rasul mengatakan, islahu zatil bain, mendamaikan perselisihan di antara kalian. Wa fasadu zatil bain al-haliqah, karena rusaknya perdamaian, fasadnya perdamaian di antara kamu itu akan membawa kerusakan kepada agama. Dan Rasulullah juga bersabda dalam riwayat lain bahwa boleh berdamai asalkan tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Jadi semua syarat perdamaian itu boleh selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, dalam Al-Quran juga banyak sekali ayat-ayat yang bicara soal perdamaian. Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 128, wasulhu khair, perdamaian itu lebih baik. Atau dalam ayat lain dalam surat Al-Anfal, fattaqullaha waslihu zata bainikum, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada khair, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka kecuali bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya setiap orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah di antara mereka. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang bicara soal perdamaian. Begitu juga kalau Islam kita pahami dalam arti selamat. Kita tahu juga dalam satu riwayat Bukhari Muslim, ketika ditanya kepada Rasulullah, ayul islami afdol, Islam manakah yang lebih afdol? Disebut oleh baginda Rasul, qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang afdol, muslim yang lebih baik, muslim yang sejati, yaitu yang orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Nah, namun demikian, ini topik yang sangat penting, ya, karena di Al-Quran tadi sudah saya sebutkan, di hadis juga demikian. Tapi dari topik yang sangat penting ini, ternyata Imam Al-Ghazali tidak menulis bab khusus di kitab Ihya soal perdamaian atau as-sulhu. Tadi kita sudah dengar dari Datu bagaimana penjelasan tentang kitab Ihya, tapi tidak satu pun ada bab khusus yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali tentang perdamaian atau as-sulhu. Nah, mengapa demikian? Nah, ini yang menarik. Mengapa demikian? Tanya. Biasanya soal perdamaian, as-sulhu itu dibahas dalam kitab siyar. Jadi kitab siyar itu adalah kitab fikih yang membahas tentang foreign relations. Ini kalau tuan dan puan belajar tentang international relations, nah itu dalam Islam, itu ada kitab dari Imam Muhammad As-Syaibani yang terkenal, As-Siyar. Nah itu biasanya masalah perdamaian, itu dibahas dalam konteks kitab siyar. Begitu juga dalam konteks kitab siyasah. Itu kalau kita baca Al-Ahkamus Sultaniyah, Imam Al-Mawardi, ketika bicara fikih siyasah, itu bicara masalah jihad,
itu salah satu tugas dari Amir adalah untuk negosiasi perdamaian. Nah, itu biasanya dibahas di sana. Nah, tapi tidak dibahas dalam kitabnya Ihya Imam Al-Ghazali. Bagaimana dalam kitab fikih umum? Kitab fikih lainnya itu biasanya membahas masalah as-sulhu itu dalam 5 perkara. Yang pertama adalah perdamaian antara kaum muslim dan kaum yang berperang dengannya. Jadi as-sulhu wa tarkul muharabah wal munaza'ah. Yang kedua, perjanjian damai. Ya, antara kelompok yang memiliki keadilan dengan kelompok yang menyerang di antara kaum muslimin. Yang ketiga adalah, ini yang sering banyak terjadi di kalangan kita, yaitu perjanjian damai antara sepasang suami istri. Nah, jadi biar tidak bercerai, kemudian ada negosiasi, ada perdamaian, nah, ini juga termasuk dibahas dalam kitab fikih. Yang keempat biasanya adalah perdamaian ketika terjadi konflik atau dispute dalam perkara yang bukan harta. Yang kelima dalam perkara yang tentang harta. Nah, jadi biasanya dalam 5 perkara ini saja persoalan perdamaian dibahas dalam kitab-kitab fikih. Nah, kita tahu bahwa dalam kitab Ihya, masalah fikih juga dibahas, masalah ibadah juga dibahas, tapi juga masalah akhlak dibahas, spiritual ya dibahas lebih jauh. Nah, sekarang saya mau mencari tahu jawaban mengapa kitab Ihya tidak membahas masalah as-sulhu, perdamaian. Padahal tajuk kita petang hari ini masalah Ihya dan budaya damai. Nah, ini kan semacam contradiction jadinya. Apa yang terjadi sebetulnya? Nah, setelah saya baca kembali kitab Ihya dan tadi mendengarkan langsung penjelasan dari Datuk Nurmanuti, saya memahami bahwa dalam kitab Ihya, Imam Al-Ghazali lebih menitik beratkan pada inner peace, yaitu perdamaian diri sendiri. Tazkiyatun nafs, membersihkan diri, sekaligus meningkatkan kualitas diri. Dibahas persoalan kejujuran, dibahas dengan persoalan bagaimana meningkatkan akhlak, meningkatkan kualitas diri. Seakan-akan beliau hendak mengatakan, berdamailah dengan diri sendiri sebelum hendak mendamaikan orang lain. Berdamailah dengan diri sendiri sebelum menebar perdamaian ke semesta alam. Perbaikilah akhlak kita sendiri sebelum memperbaiki civil society atau civilization atau tamadun ya. Nah, saya kemudian menjadi merenung ya, ini self reflection, merenung. Mungkin this is something that we miss ya in this current world. Ya. Mungkin ini sebabnya perdamaian di dunia saat ini sulit tercapai karena juru damainya juga bermasalah. Ya. Padahal kalau mereka baca kitab Ihya, mereka akan tahu berdamai dulu dengan diri sendiri, baru bisa mendamaikan orang lain. Perbaiki diri sendiri, baru memperbaiki orang lain. United Nations mau mendamaikan krisis di Israel, Palestina. Rusia, Ukraine, they all fail, right? Up until now. Kenapa mereka gagal menciptakan perdamaian? Karena mereka sendiri tidak memperbaiki terlebih dahulu sisi kemanusiaan mereka. Ada dikenal istilah tahkim, arbitrator, or mediator. Nah, kalau kita baca kitab Ihya ini, kita akan paham bahwa siapapun yang menjadi juru damai, menjadi tahkim, itu harus orang yang memiliki karakter yang bercirikan akhlak mulia. Can we trust tahkim, arbitrator, or mediator if they apply double standard to solve the crisis? Ini yang kita lihat saat ini di dunia. Ini yang kita lihat di level United Nations, ya, maupun di level ada superpowers. Ya. Nah, kalau kemudian tadi Datuk mengatakan kalau Imam Al-Ghazali hidup lagi
dia akan menambah bab lagi. Ya. Nah, apalagi sekarang sudah banyak masalah artificial intelligence, sudah segala macam, mungkin akan ada bab baru lagi. Saya berpendapat mungkin kalau beliau hidup lagi dan hadir di tengah-tengah kita, mungkin beliau juga akan menambah bab Peace and Conflict Studies. Peace and Conflict Resolution. Saat ini di Western Universities selalu ada program untuk Peace and Conflict Studies atau Peace and Conflict Resolution. Nah, merupakan tanggung jawab kita bersama untuk melihat Peace and Conflict Resolution from Islam perspective. Seperti apa? Nah, salah satunya tadi, juru damainya sendiri harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Nah, karena itu mudah-mudahan setelah konferensi ini akan ada gerakan suluh movement based on Imam Al-Ghazali's inner peace. Ya, insya Allah. Nah, poin lain yang ingin saya sampaikan adalah, tadi sudah disampaikan oleh Datu cerita mengenai putri dari Hatim At-Ta'i. Nah, itu dia bicara masalah dia tawanan, perang, bapaknya ternyata orang yang sangat mulia akhlaknya, meskipun non-muslim. Ketika dia ceritakan apa saja yang dilakukan oleh bapaknya, jawaban Nabi Muhammad SAW yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali ini sangat menarik. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya jariyah, hazihi sifatul mu'minina haqqan. Yang kamu ceritakan tentang bapakmu tadi itu adalah sifat-sifat orang mukmin yang sejati, haqqan. Ya. Nah, karena itu kita akan malu kalau sekarang orang-orang barat mengklaim they have a higher standard of ethics. Mereka mengklaim mereka punya standar yang lebih tinggi soal etika dibanding umat Islam. Padahal Imam Al-Ghazali sudah menyampaikan banyak hal mengenai akhlak. Bahkan beliau mengutip satu riwayat dari Mu'az bin Jabal bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, Innallaha haffal islama bimakarimil akhlak wa mahasinil a'mal. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Islam itu meliputi akhlak yang terpuji dan perilaku yang baik. Kemudian Imam Al-Ghazali dalam bait selanjutnya memberikan contoh-contoh apa saja akhlak itu. Tadi sudah disampaikan oleh Datuk juga. Salah satu yang menarik adalah wal islahu bainan nas. Mendamaikan di antara manusia itu salah satu akhlak mulia, kata Imam Al-Ghazali. Jadi meskipun tidak ada satu bab khusus tentang perdamaian, tetapi Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa mendamaikan orang yang bertikai itu adalah bagian dari akhlak yang mulia. Nah, poin yang kedua tadi juga disampaikan oleh Datuk, yaitu masalah pentingnya ulama, ya posisi ulama. Karena bab pertama adalah tentang al-ilmu. Nah, ini Imam Al-Ghazali menekankan masalah para ulama dan penguasa. Ini saya kira Datuk Anwar Ibrahim juga sering mengutip ini. Ya. Dalam kitab Ihya juz 2 halaman 238, ma fasadatir ra'iyah illa bi fasadil muluk wa ma fasadatil muluk illa bi fasadil ulama. Tidaklah terjadi fasad, kerusakan rakyat itu kecuali dengan kerusakan penguasa. Dan tidaklah rusak para penguasa kecuali dengan rusaknya para ulama. Nah, seringkali terjadi konflik antara ulama dengan umara. Nah, ini kalau dua-duanya rusak, kata Imam Al-Ghazali, maka rusaklah semua. Nah, karena itu dalam menjaga perdamaian, maka peranan ulama dengan umara menjadi sangat penting. Nah, terakhir, ini biar kita banyak dengarkan Syekh Muhammad Nazrul nanti untuk lebih banyak mengupas. Terakhir, seringkali perselisihan dan konflik dalam umat Islam itu terjadi karena kita tidak bisa belajar menerima perbedaan pendapat. Ya, ada pendapat ulama yang tidak kita sukai, ya. Kemudian sebagian dari kita lantas terburu-buru mengkafirkan orang yang tidak kita sukai pendapatnya. Ini muncul gerakan takfiri. Ya. Semua yang berbeda dengan dia dianggap salah dan dia kafirkan. Nah, ini sebagai penutup, Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, kitab Bidayatul Hidayah ini menurut Imam Al-Ghazali beliau ringkaskan dari kitab Ihya. Jadi karena kitab Ihya berjilid-jilid,
dan di masa beliau saja banyak yang tidak mampu memahaminya, ya, maka beliau ringkaskan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan beliau katakan di sini, wala taqta bisahadatika ala ahadin min ahlil kiblah bisyirkin au kufrin au nifakin. Fa innal mutalli'a ala sarairi huwallahu ta'ala. Fala tadkhul bainal ibadi wa bainallahi ta'ala. Jangan engkau terburu-buru menuduh syirik, kafir atau munafik kepada seseorang ahli kiblat. Orang yang masih sholatnya menghadap kiblat. Jangan kita katakan dia syirik, kafir atau munafik. Karena yang mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau lagi, fala tadkhul bainal ibad wa bainallahi ta'ala. Jangan ikut campur dalam urusan hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu wilayah Allah. Ya. Dalam kitab Asy-Syifa Qadiyat misalnya juga sempat mengatakan bahwa kalau ada saudara kita yang kita mendapati 99 tanda kekafiran, kekufuran. 99 indicators, ya, bahwa dia kafir, tapi kita masih melihat ada satu tanda bahwa dia muslim, pegang yang satu itu. Ya. Dia tetap muslim. Nah, bahkan Imam Al-Ghazali mengingatkan lagi, wa'lam annaka yaumal qiyamati la yuqalu laka lima lam tal'an fulanan wa lima sakatta anhu. Bal laulam tal'an iblisa tula umrika walam tazghal lisanaka bizikrihi lam tus'al anhu walam tutalab bihi yaumal qiyamah. Wa iza la'anta ahadan min khalqillahi ta'ala tulibtabih. Ketahuilah bahwa pada hari kiamat kelak engkau tidak akan ditanya, mengapa engkau tidak melaknat si fulan? Mengapa engkau diam saja tentang dia? Kita tidak akan ditanya tentang itu. Bahkan, kata Imam Al-Ghazali, andaikan engkau pun tidak pernah melaknat iblis sepanjang hidupmu, dan tidak pernah menyebutnya sekalipun, engkau pun tidak akan ditanya, dan tidak akan dituntut oleh Allah di hari kiamat. Tetapi, jika engkau pernah melaknat seorang makhluk Allah, maka kelak kau akan ditanya dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seringkali konflik itu terjadi karena persoalan kita mudah mengkafirkan orang lain. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali menjadi pengingat bagi kita bahwa kita harus belajar menerima perbedaan pendapat dan tidak mudah untuk buru-buru mengatakan orang lain kafir. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Rabb, sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.